could you be the one? Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pada kesempatan ini saya ingin berbagi kisah yang mengandung hikmah. Kisah ini membahas tentang momen ketika ruh meninggalkan tubuh dan mengunjungi rumah serta kuburan. Proses ruh ketika meninggal dari hari ke-1 hingga hari ke-100. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika ruh meninggalkan tubuh anak Adam dan telah berlalu 3 hari, ruh tersebut berkata, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku berjalan sehingga aku dapat melihat jasadku di mana aku pernah berada dalam jasad tersebut." Allah memberikan izin dan ruh mengunjungi tubuhnya. Dengan sedih, ia melihat jasadnya dari kejauhan, darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Ruh menangis dengan air mata yang sangat deras lalu berkata, "Wahai jasad yang lemah, wahai kekasihku, apakah kamu ingat hari-hari hidupmu? Ini adalah rumah duka dan cobaan, rumah kesedihan, rumah kesusahan dan penyesalan." Setelah mengucapkan kata-kata itu, ruh meninggalkan tempat tersebut. Setelah berlalu 5 hari, ruh memohon izin kepada Allah untuk melihat jasadnya lagi. Allah memberikan izin dan ruh kembali ke kuburnya. Dengan duka yang mendalam, ia melihat jasadnya yang dipenuhi nanah kental dicampuri darah. Ruh menangis keras seraya berkata, "Wahai jasad yang lemah, apakah kamu ingat hari-hari hidupmu? Ini adalah rumah kesedihan, duka, dan tempat yang dihuni oleh ular dan kalajengking yang memakan dan merobek anggota tubuhmu." Setelah berkata demikian, ruh melanjutkan perjalanannya. Ketika sudah 7 hari berlalu, ruh sekali lagi minta izin untuk melihat jasadnya. Allah mengizinkannya dan ruh kembali ke kuburnya. Dengan kesedihan yang mendalam, ia melihat jasadnya yang telah dikerubungi oleh banyak ulat. Ruh menangis dengan sangat keras seraya berkata, "Wahai tubuhku, apakah kamu ingat hari-hari hidupmu, di mana anak-anakmu, kerabatmu, auratmu, saudara-saudaramu, teman dekatmu, sahabatmu, dan di mana tetanggamu, orang menjadi tetanggamu dengan ridha di dunia. Pada hari ini mereka menangis kepadaku dan kepadamu." Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ketika seorang mukmin meninggal dunia, ruhnya berputar-putar di sekitar rumahnya selama 1 bulan. Ruh ini memiliki kemampuan untuk melihat harta benda yang ditinggalkannya, bagaimana cara pembagian harta, dan bagaimana hutang-hutang dibayar. Setelah 1 bulan, ruh kembali ke kuburnya dan berputar-putar sampai 1 tahun kematiannya. Selama periode ini, ruh dapat melihat orang-orang yang mendoakannya dan mereka yang bersedih atas kepergiannya. Setelah 1 tahun, ruh dinaikkan ke tempat kumpulnya para ruh hingga hari kiamat. Allah dalam firman-Nya berfirman, "Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusannya." Quran Surah Al-Qadar ayat 4. Beberapa pendapat bahwa bersama para malaikat ada ruh dan raihan, sementara yang lain menyebutkan bahwa ruh dalam ayat tersebut memiliki merujuk pada malaikat yang agung yang turun khusus untuk melayani orang yang mukmin. Allah juga menyebutkan dalam firman-Nya, pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pemurah dan ia mengucapkan kata yang benar. Quran Surah An-Naba ayat 38. Ada pandangan menyatakan bahwa dalam ayat tersebut kata ruh merujuk pada ruh Nabi Muhammad SAW yang berada di bawah arsy. Ruh ini memohon izin kepada Allah pada malam Lailatul Qadar untuk turun memberikan salam kepada orang-orang mukmin, maka ruh tersebut berjalan di antara mereka. Pandangan lain mengatakan bahwa ruh dalam ayat tersebut merujuk pada ruh para kerabat yang sudah meninggal. Ruh tersebut memohon izin kepada Allah untuk turun ke bumi agar dapat melihat anak-anaknya dan keluarganya. Akhirnya ruh-ruh itu turun pada malam Lailatul Qadar. Ibnu Abbas mengatakan bahwa pada hari-hari istimewa seperti hari raya, hari Asyura, Jumat pertama bulan Rajab, malam pertengahan Sa'ban, malam Lailatul Qadar, dan malam Jumat, roh-roh ya orang yang sudah meninggal keluar dari kuburnya. Mereka berdiri di pintu rumahnya dan memohon agar diberi kasih sayang di malam yang penuh berkah, baik melalui bersedekah atau memberikan makanan kepada orang miskin yang harapan pahalanya akan sampai kepada
mereka. Mereka juga meminta agar diingat dengan banyak membaca Al-Fatihah di malam yang penuh berkah ini. Roh-roh tersebut menyampaikan pesan kepada orang-orang yang masih hidup, mengingatkan mereka akan kondisi kesempitan di kubur dan meminta perhatian melalui bersedekah dan berdoa. Mereka menekankan bahwa kebutuhan mereka di kubur masih ada dan mereka menerima sedekah dan doa dari keluarga mereka. Mereka akan kembali dengan kegembiraan, tetapi jika tidak, mereka akan kembali dengan kesedihan dan merasa putus asa. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadikan pelajaran bagi kita sebagai umat muslim. Jika Anda menikmati konten ini, silakan berlangganan untuk mendukung berbagi kisah yang bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And on, could you be the one?